Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas berkenaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Guru Gembul, yang mana kita tahu Guru Gembul ini adalah seorang guru yang memang jenius, namun tidak setiap apa yang dia sampaikan itu adalah merupakan kebenaran. Apalagi beliau ini backgroundnya tentang ilmu agama tidak ada, ya, tidak berlatar belakang pesantren. Kalaupun toh pesantren yang pernah dia geluti barangkali adalah ya, pesantren kilat barangkali, ya. Namun hal ini mesti kita sampaikan dan mesti kita beritahukan kepada kita bersama berkenaan apa yang dia sampaikan tentang masalah surah Al-Fil. Dia beranggapan bahwasanya tentara bergajah itu dihancurkan oleh Allah bukan melalui burung yang membawa batu kerikil dari neraka. Boleh jadi itu adalah meteor saja yang menghantam tentara bergajah ketika itu, bukan oleh segerombolan burung. Ini menurut versi Guru Gembul. Nah, ingin kita sampaikan bahwasanya sekali lagi Guru Gembul tidak memiliki latar belakang dan background pesantren. Ya, sehingga hal ini penting kita jelaskan apa yang telah Allah firmankan di dalam surah Al-Anbiya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'ahlu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, orang yang mengilmui tentang sesuatu, terutama ilmu agama, maka bertanyalah kepada mereka tentang suatu hal yang kamu tidak mengetahui. Artinya di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa bertanya kepada orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan tentang agama. Jangan bertanya kepada orang yang menurut kita beragama tetapi sejatinya dia bukan memiliki agama. Artinya tidak memiliki ilmu agama yang mana kapasitasnya kita bisa ragukan, karena dia tidak memiliki sanad keilmuan yang jelas. Nah, hal ini mesti kita jelaskan sebab Guru Gembul ini sudah bermain di dalam ranahnya Al-Quran. Sementara Rasulullah SAW telah menjelaskan, man qara'a fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran tanpa berdasarkan ilmu, hanya berdasarkan naluriyahnya saja, berdasarkan nafsunya, artinya tidak memiliki instrumen yang lain untuk memahami Al-Quran, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakanlah bersiap-siap mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini bahayanya bagi mereka yang serampangan menafsirkan Al-Quran tanpa berdasarkan ilmu tafsir, tanpa berdasarkan ilmu yang menunjang untuk memahami ilmu tafsir. Bolehkah kita menafsirkan Al-Quran? Boleh, tetapi penuhi syarat-syarat kita untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Sementara para ulama telah banyak menjelaskan bahwa syarat-syarat dari seorang mufassir, orang yang bisa menafsirkan Al-Quran itu banyak sekali telah disampaikan oleh para ulama. Mengerti qawaidul tajwid, mengerti qawaidul lughah, mengerti ilmu asbabun nuzul, mengerti bahasa Arab, hafal Al-Quran, mengerti dengan hadis, mengerti asbabul wurud, dan segala macam halnya, balaghah, mantik, nahwu, bayan, sharaf, dan segala macamnya harus mengerti akan hal itu. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama, maka tidak bisa seseorang serampangan menafsirkan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam yang suci. Untuk memegang Al-Quran saja ada syaratnya, la tamassahu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang suci. Apalagi menafsirkan Al-Quran, harus mengerti seluk-beluk ilmu yang menunjang untuk memahami Al-Quran. Tidak boleh serampangan masuk Al-Quran, apalagi kita membaca terjemahan kemudian kita tafsirkan, ini tidak boleh, dan hal ini dilarang. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, tidak serampangan orang untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, pada kali ini kita ingin menayangkan bahwa ada dua orang ustadz muda yang menjawab akan hal ini, yang menjawab apa yang telah disampaikan oleh Guru Gembul
Simak berikut videonya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan cerita ada burung yang bawa batu kerikil kemudian menghancurkan gajah? Terkait juga dihancurkan oleh apa? Belum tentu juga itu adalah oleh burung. Karena sijil itu belum tentu burung, itu kawanan besar tapi bisa aja makhluk terbang yang lain gitu. Kalau misalkan kita mau bahasnya adalah dengan akademis pure gitu ya, pure akademis gitu, maksudnya empiris gitu, maka kita buka dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu bukan burung yang bawa batu dari neraka, tapi meteor. Mungkin saja, karena di dalam Al-Quran sekali lagi belum tentu tafsirannya itu adalah burung. Apakah surat Al-Fil bisa dimaknai demikian? Saya Fazal Imam, selamat datang di Sekolah Tafsir. Untuk menjawab ini, mari kita lihat secara seksama detail dari surat Al-Fil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu sijil. Ibnu Ashur dalam tafsirnya berkata, kata Tairun adalah bentuk jamak dari kata toirun, yaitu hewan yang terbang di udara menggunakan kedua sayapnya. Artinya, mengatakan kata toir tafsirannya belum tentu burung, ini salah secara kaidah bahasa. Karena semua kata toir dalam Al-Quran bermakna burung. Kemudian, kata toiron tidak menggunakan al, menunjukkan burung yang datang ketika itu belum pernah ditemui orang Arab sebelumnya. Burung-burung itu diutus Allah ababil, berbondong-bondong. Jadi, ababil itu bukan nama burung. Lalu, kata hijarotan, isim jamak dari kata hajarun, artinya batu. Makna dari kata sijil adalah tanah. Apa buktinya? Mari kita lihat dalam surat Al-Hijr ayat 74. Wa amtarna alaihim hijarotam min sijil. Kami hujani mereka, kaum Nabi Lut, dengan hujan batu sijil. Cerita ini diulang dalam surat Al-Dhariyat ayat 33. Linursila alaihim hijarotam min tin. Agar kami timpakan kepada mereka, kaum Nabi Lut, batu-batu yang terbuat dari tanah. Ini bukti bahwa kata sijil itu bermakna batu yang terbuat dari tanah. Dan batu yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut adalah batu yang sama yang ditimpakan kepada pasukan gajah. Jadi, menafsirkannya dengan meteor, ini tidak dibenarkan secara kebahasaan. Apakah ini berarti Al-Quran tidak sejalan dengan sains? Al-Quran boleh dikompromikan dengan sains dengan dua syarat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan dalil sahih, dan yang kedua, tidak bertentangan dengan kaidah kebahasaan. Baraya sadar aja Baraya. Sok Baraya juga, atuh jangan percaya dengan yang model beginian, ya ngomong ilmu agama tapi bukan di bidangnya. Rasulullah udah mengatakan dari awal, idza wusidal amru li ghairi ahliya fangtadiri sa'ah. Jika perkara itu diletakkan pada mereka yang bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kita itu beragamanya dengan cara yang palsu. Itu benar, kalau kita beragama dengan agama yang palsu nggak boleh. Tapi kan Baraya nggak bisa juga tuh ngejas kami. Setiap, mohon maaf, ada oknum yang keliru, oh berarti semua Islam kelakuannya sama seperti itu. Yuk kita kembali Baraya, logikanya dipakai atuh ya. Kenapa? Kalau memang ada yang salah, kita kembali kepada dalil inti agama kita, Quran dan hadis. Tadi Kang Gembul ngomong tentang misalnya apa? Kalau agama kita asli, kita nggak akan ada korupsi. Di Islam korupsi itu udah diharamkan Baraya. Jadi nggak perlu pakai dibahas-bahas begitu. Kalau ada orang Islam misalnya melakukan korupsi, maka orangnya, muslimnya yang bermasalah, bukan pada Islamnya. Kalau agama kita asli, kita tuh nggak akan ada yang buang sampah sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari udah bilang Kang Baraya, bahwasannya membuang sampah sembarangan pun tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bersedekahlah walaupun hanya memungut sampah dan singkirkan sampahnya. Dan sesungguhnya menyingkirkan sampah pun adalah merupakan sedekah di mata Allah. Kalau agama kita itu asli, pejabat-pejabat itu amanah. Semua pejabat dalam Islam harusnya amanah. Kalau ada yang nggak amanah, berarti itu pejabat yang bermasalah. Jangan salahkan Islamnya. Ini kan lucu kalau kita berpikir begini. Ada orang Jawa mencuri, kita bilang Jawa itu pencuri. Ada orang Banjar misalnya ngelem, kita bilang orang Banjar nih tukangnya ngelem. Ini cara berpikir dari mana? Oknumnya. Jangan dihubungkan pada agamanya. Tapi fakta bahwa kita tidak seperti itu menunjukkan bahwa kita tuh menganut agama dengan cara yang palsu. Nah itu benar. Dengan cara yang palsu tapi agamanya real, benar sekali. Ini introspeksi untuk kita bersama. Cuman yang saya heran, Kang Gembul selalu nyerangnya kepada orang-orang Islam doang. Kenapa nggak ini digeneralkan untuk semua orang-orang yang beragama? Jadi yang ustadz-ustadz yang kayak gimana itu sebenarnya hanya
hanya mencari cara untuk memperkaya diri. Astagfirullahaladzim, sudah saya bilang. Sebenarnya kenapa kok yang disebut cuma Ustadz doang? Kenapa yang lain-lain nggak Anda sebut? Kang Baraya yang ganteng, yang solih. Kenapa Anda cuma nyerang kepada Ustadz-Ustadznya doang? Saya cuma ingin ngejelasin aja. Kenapa kok Anda sentimen banget dengan Islam? Padahal di agama lain juga ada kok seorang, mohon maaf nih ya, pendeta yang melakukan tindakan seperti ini. Pemimpin agama yang melakukan tindakan seperti ini. Nah, mestinya Barayatnya juga berpikir ke situ. Dan kalau misalkan udah ngomong jadi ustadz aja, ya udah langsung dihormatinya tuh gila-gilaan gitu. Itu penghormatan umat Islam bukan kepada ustadznya. Ustadznya teh manusia biasa, tapi penghormatan kepada ilmunya. Begitulah Rasul ngajarin kami untuk mencintai ilmu. Jadi Baraya, ingat ya, kalau yang salah orangnya, jangan salahkan agamanya. Cerdas berpikir, udah el-huda. الحمد لله رب العالمين